Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sampai akhirnya jadi syirik. Ini hari orang supaya disayang atasan, sibuk nyari batu cincin. Ini lagi meriah batu. Nah ini batu ini berisi nih. Jadi kalau kau pakai di muka atasan, kau bercakap sama dia, kau taruh aja di muka kau sambil bercakap, biar ditengoknya batu cincin kau. Nanti sayang dia sama kau. Kalau dia yakin cincin itu punya kekuatan, dia yakin cincin itu bisa membantu dia dalam hidup ini, syirik hukum. Silakan beli batu cincin kalau semata-mata hanya karena hobi koleksi, semata-mata untuk memperhias diri, silakan saja. Tapi kalau ada unsur-unsur untuk meminta bantuan dari batu itu agar batu itu membawa keuntungan, itulah yang syirik hukum. Hati-hati. Ini bentar lagi 1-2 tahun ke depan kita nyari batu di tengah jalan pun udah payah nih. Semua batu diambil orang. Terakhir semalam kawan saya jumpa dia pulang dari rumah sakit, lemas sekali abang. Saya bilang, aku nama Ustaz 1 minggu. Sekarang ini belum sehat betul. Sakit apa bang? Inilah Ustaz, orang gila batu, aku kena batu karang, kata dia. Ambil aja batu karang tuh bang, buat cincin, gue bilang juga sama dia. Ketika ada pengharapan menggantungkan hidup kepada benda, itu kan kesyirikan juga hukum. Hati-hati. Jangan pernah menyekutukan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sudah menyembah kepada Allah, minta tolonglah hanya kepada Allah. Di suami 3 hari gak pulang-pulang, yang dicari dukun. Padahal yang bolak-balikkan hati suaminya itu Allah. Bangunlah malam, ngadu sama dia, balikkan hati suamiku itu Allah. Bah, minta tolonglah mbak, udah 3 hari ini bapak anak-anak gak pulang. Dukunnya pun marah, alah kak baru 3 hari, bang Toyib itu 3 kali puasa, 3 kali lebaran, biar gak tahu. Aku kalau masalah itu udah gak masalah kali mbak. Ini masalahnya aku dengar dia ada main Majanda Kasuari misalnya ini. Dimaksud kau macam mana lah caranya biar dia mau dekat aja sama aku mbak. Kau cari rambutnya, kita mainkan dari sini. Pulang ada sisir, ada rambut, diambilnya, bawa balik ke dukun. Lupa kalau serumah sama mertua. Salah ambil rambut mertuanya yang dibawa ke dukun. Dikerjai dukun, terakhir mertuanya ngikuti dia di sana kemari. Coba kalau dia mintanya ke Allah, kan gak akan nyasar. Maka salah satu bagian dari hablum minallah yang pertama harus kita jaga, jangan sampai kita menyekutukan. Jaga ketauhidan kita, menyembah hanya kepadanya, minta tolong hanya kepadanya. Karena salah satu yang menyebabkan doa-doa kita itu tidak dikabulkan Allah, ketika kita pindahkan hak-hak Allah itu kepada makhluk. Yang semestinya itu kewajiban kita meminta hanya kepadanya, itu hak Allah, tapi kita pindahkan hak itu kepada makhluk. Hati-hati. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apalagi hablum minallah itu, langkah yang harus kita jaga, yang kita lakukan, beribadah hanya mengharap ridho. Sesuai ayat yang dibacakan oleh Ustaz Haji Fadlan, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu prinsip hidup yang 1 hari 1 malam 5 kali paling tidak kita ucapkan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata hanya untuk Allah. Kita datang ke pengajian ini semata-mata karena Allah, bukan karena bubur jagung, bukan karena bandreknya, tapi semata-mata mengharap ridhonya. Tapi biasanya kalau orang nanam padi tumbuh rumput. Kalau nanam rumput belum tentu tumbuh padi. Apa maknanya Ustaz? Kalau orang mengharap ridho Allah, bandrek sama bubur itu pun dapat. Tapi kalau dia kemari cuma mengharap bandrek sama bubur, belum tentu ridho Allah dia dapatkan. Makanya semata-mata lillahi ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah,
semata-mata mengharap ridho, tidak ada yang lain. Kita tahajud tak peduli suami mau tahu, anak mau tahu atau tidak, nggak urusan, yang penting Allah tahu. Kita bersedekah, kita nggak mengharap puji-pujian orang lain. Kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri pun jangan mengetak. Karena menjaga keikhlasan itu yang sebenarnya berat. Kadang-kadang baru sekali tahajud satu wiritan dikasih tahu semua. Kusuk-kusuknya betisnya sambil disenggolkannya tangannya ke sebelah. Ya kenapa kak? Semurat, semurat. Makan apa kakak? Salah makan mungkin. Nggak ada salah makan. Jadi kenapa? Di malam kena air. Ngapain wak malam-malam main-main air? Ya, wudhu biasalah, tahajud. Alah, baru sekali tahajud. Orang yang beribadah karena mengharapkan pujian orang lain, nanti di yaumil akhir Allah tuh nggak mau menatap wajahnya. Ketika dia menagih pahala ibadahnya kepada Allah, mana pahala yang kau janjikan itu ya Allah? Jangan kau minta sama aku, minta sama orang yang kau harapkan pujiannya. Berpaling. Dan ikhlas itu memang berat. Bagaimana setelah satu kebaikan kita lakukan, tidak usah kita kenang-kenang. Kadang-kadang lupa pun kita sudah memberi kepada orang lain. Biarkan memori kita tidak mencatat, tapi Allah tidak pernah lupa mencatat kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau satu kebaikan dia buat 10 hari jumpa orang itu aja ceritanya, kebaikan dia itu, hati-hati. Boleh diceritakan Ustaz? Boleh. Untuk apa Ustaz? Dengan niat dakwah, agar supaya orang lain bisa mengikuti kebaikan yang dia lakukan. Semata-mata tidak ada unsur riya di dalam. Karena penyakit hati itu ada dua tuh kan, satu riya, satu sum'ah. Beribadah hanya mengharap ridha Allah. Saya bilang orang nanam padi, rumput tumbuh. Kalau mengharap dia nanam rumput, padi belum tentu tumbuh. Dua. Yang pertama jangan syirik kepadanya. Yang kedua mengharap, beribadah hanya mengharap ridhonya. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, khauf, ada rasa takut kepada Allah. Karena di surah An-Najiat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah dan mampu menahan dirinya, surgalah nanti tempat tinggalnya. Khauf, rasa takut. Ini yang sudah mulai hilang dari kebanyakan manusia hari ini. Orang berilmu juga belum tentu punya rasa takut kepada Allah. Karena kenyataannya ada juga yang gelarnya profesor, doktor, berilmu, tapi ketangkap juga sama KPK. Belum tentu orang berilmu itu punya rasa takut kepada Allah. Orang dulu tak kalah banyak ilmunya, tapi ilmu yang sedikit itu dipegangnya teguh, diamalkannya, dan dia takut kepada Tuhannya. Sekarang ilmu banyak, kurang banyak, tapi nggak ada rasa takut kepada Allah. Maksiat merajalela. Apa perlunya rasa takut itu Sah? Orang kalau sudah punya rasa takut kepada Allah, dia pasti berhati-hati dalam hidup. Seluruh jamaah pengajian Bandrek Said jalan bersama saya di sebuah padang yang luas. Tiba-tiba di tengah jalan ini rasanya hausnya luar biasa. Seandainya ada di depan kita air laut, hausnya itu kira-kira kalaupun kita minum air laut itu rasanya bisa saja habis untuk menghilangkan haus kita. Saking hausnya. Tiba-tiba di tengah jalan kita ketemu botol aqua. Tapi di sebelahnya ada botol racun. Satu orang pun tidak ada yang menjamin ini murni air putih atau bercampur racun, atau jangan-jangan racun semua. Tak tahu kita ini, nggak jelas ini betul-betul air minum atau racun, karena di sebelahnya ada botol racun. Saya rasa sehaus apapun kita nggak berani kita meminum air ini. Kenapa? Ada rasa takut. Itulah perlunya ada rasa takut. Kalau orang punya rasa takut kepada Allah, jangankan yang haram, yang samar-samar pun nggak mau dia nyenggol. Maka penting kali rasa takut. Dan orang kalau sudah punya rasa takut, berjalan pun dia hati-hati di muka bumi. Kenapa?
dia merasa ada yang mengawasi. Ibu-ibu lah kalau mau pergi undangan kan tentu dipilih baju yang terbaik, jilbab yang terbaik. Udah disetel-setelnya ketika mau berangkat. Perkara letak bros saja pun 4 kali pindah. Sama taruh sebelah sini, tak cocok, pindahkan ke sebelah kiri. Sama aja nih kanan sama kiri, taruh di tengah. Terakhir tercekek, agak payah pula ndak bercakap. Terakhir pindah, naik lagi diputar jilbab, ditaruh di belakang sini. Tinggal gembok lagi lah yang nggak dipasang waduh. Udah dipilih lah semua yang terbaik. Ketika jalan sampai di tempat pesta, itu jalannya beda, itu nggak sama jalan biasa. Ketika nggak ada orang, biasanya jalan waktu malah ngengkang kadang jalannya. Tapi ketika ramai orang, ditatanya jalannya sedemikian rupa. Kenapa? Dia sadar diperhatikan orang. Kalau orang hidup kemanapun merasa diperhatikan Allah, pasti langkahnya bagus. Itulah perlunya khauf. Ada rasa takut kepada Allah. Dari mana memunculkan rasa takut itu, Ustaz? Adanya ilman nafi'ah. Banyak membekali diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hadiri majelis-majelis ta'lim. Semakin banyak kita menghadiri majelis ta'lim, kita amalkan yang kita peroleh, akan bertambah rasa khauf, takut kita kepada Allah. Alhamdulillah Bandrek Said ada sebulan sekali, Anjar Bakso ada sebulan sekali, di masjid kampung awak ada pengajian, ikuti. Beli TV jangan cuma dapat dosanya, cari pahalanya. Tiap pagi banyak pahala di televisi. Tinggal kita yang milih. Mau Yusuf Mansur ada di Antv, mau Solmed ada di SCTV. Ada yang suka Mama Dedeh ada di Indosiar, dibuka. Jadi awak beli TV itu dapat pahala, tambah ilmu, akan bertambah rasa takut. Saya suka yang model itu loh Ustaz, yang jamaah. Yang suka yang gitu-gitu ya terserah, buka. Yang penting ambil ilmunya. Ilman nafi'ah akan menambah khauf, rasa takut. Kalau orang sudah punya rasa takut, dia merasa diawasi kemanapun dia pergi, dan pada akhirnya dia akan berhati-hati dalam hidup. Kalau sesuatu, apalagi yang udah jelas-jelas racun, artinya yang udah jelas-jelas dosa, dia pasti hindari. Apalagi sedangkan yang menyerempet-nyerempet, yang samar antara dosa dengan tidak pun dia akan hindari, apalagi yang sudah jelas-jelas dosa. Sudah, kemudian apalagi Ustaz? Untuk membangun hablum minallah, tetap berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, yakin itu yang terbaik dari Allah buat kita. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, karena kata Imam Ali karramallahu wajhah, sekali saja seorang hamba berburuk sangka kepada Allah, dosanya bila ditimbang dengan dosa seluruh manusia, lebih berat dosa dia berburuk sangka kepada Allah. Orang Islam itu harus punya satu pemikiran, yang kita mau belum tentu itu yang terbaik, yang Allah kasih pasti itu yang terbaik. Saya kutip bahasa Bang Salamuddin tadi. Dulu saya ikut pencalekan, tapi Allah takdirkan saya tidak jadi anggota DPR, tapi saya yakin itulah yang terbaik buat saya. Mungkin ada karya-karya lain yang bisa saya buat di luar gedung dewan, karena buat jadi orang baik bukan harus jadi pejabat. Kalau tak lulus berarti Allah sayang sama beliau, mungkin mudaratnya masuk ke situ, mana kita tahu. Dulu waktu pemilihan presiden, saya nggak yakin nih semua milih Jokowi. Saya yakin mungkin banyak juga yang milih Prabowo. Udah nggak usah tunjuk tangan, ini rahasia masing-masing gitu. Saking kepinginnya dia Jokowi menang, ya Allah ya Rabbi, suaminya masih tidur di bangunnya. Lalu yakin suami ibu yang sekarang itu dulu pacar ibu yang pertama dan yang terakhir. Maaf ya. Nah, karena langsung gini-gini orang nih Pak, nanti Bapak perhatikan aja yang gini-gini, nanti pulang tanya aja di rumah siapa. Jangan-jangan suami ibu yang sekarang itu dulu pacar yang ketujuh. Jangan-jangan ini, saya nggak nuduh.
Mungkin ibu ada yang ngomong, iya emangnya kami cewek apaan Ustaz, pacar sampai 7. Jadi yang keberapa bu? 13 loh Ustaz. Lah lebih parah lagi rupanya. Mungkin ibu enggak kali dulu sebetulnya pingin kali jadinya itu dulu sama orang Perumnas Helvetia itu. Tapi rasa ibu sakit kali hati ibu. Kenapa? Terakhir dia nikahnya sama janda Sidorukun misalnya ini. Padahal ibu pingin kali jadinya sama dia. Sampai sekarang ibu lewat depan rumahnya menggeletar kaki ibu, berdebar-debar jantung ibu. Belum ikhlas kali ibu melepas dia. Padahal ibu udah dapat suami yang sekarang. Ibu beranggapan bahagia kali lah kalau awak jadi sama dia. Belum tentu itu, belum tentu. Yang Allah kasih itulah yang terbaik. Maka sayangilah yang ada di sampai akhir hayat. Maka ibu bapak jemaah, kadang-kadang yang kita minta kita anggap baik, tapi menurut Allah belum tentu itu baik. Tapi kalau orang betul-betul berbaik sangka kepada Allah, apapun yang Allah beri, yakinlah itu yang terbaik dari Allah. Sama ada kejadian seorang ibu-ibu pingin kali anaknya lulus masuk polisi, udah 2 kali tes nggak lulus. Toto Polri buka penerimaan lagi tahun ketiga, oh disuruh lagi anaknya daftar. Orang yang pingin paling masuk polisi maknya bukan anaknya. Pagi habis subuh suruh lari anaknya maraton, dikawal naik kereta sama ayahnya. Ayahnya nokoh, anaknya lari dia naik kereta. Sore pakai jaket suruh lari, push up, bawa ke kolam renang suruh berenang. Udah, codingnya cukup, telur ayam kampung, telur bebek sama susu beruang. Sekali-sekali bandrek Said lah. Jadi bapak-bapak cuma yang dimuliakan Allah, pokoknya cukuplah coding. Terakhir maknya pun jumpain Ustaz, ada apa? Ini yang ketiga nih Ustaz, macam mana lah biar anak saya nanti lulus Ustaz? Oh, ibu tahajud Ustaz, tahajud. Catat. Berapa rakaat ya Ustaz? Kalau bisa paling sedikit 8 tambah witir 3, 11. Ada lagi Ustaz, bapak suruh sholat hajat. Oh. Ada lagi Ustaz, anak ibu suruh sholat duha. Catat. Lagi Ustaz, nanti waktu dia ujian keluar pintu suruh dia melangkah pakai kaki kanan. Oh, kaki kanan Ustaz. Baca selawat 3 kali, Fatihah, kemudian suruh baca akhir Al-Kahfi banyak kali Ustaz. Tapi ibu mau amalan. Oh iya. Ada lagi Ustaz, udah. Nanti ketika dia wawancara misalnya, sebelum wawancara suruh dia berulang-ulang akhir Al-Kahfi itu dia baca. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid dan seterusnya. Baik, diamalkan. Anak pun dia pagi lari, sore lari, coding cukup. Emaknya tahajud, ayahnya hajat, anaknya duha. Tiap mau berangkat ngelangkah pakai kaki kanan di depan pintu. Semua prosesi ujian diikuti. Dari mulai ujian tulisan, ujian lisan, tes fisik, wawancara dan lain sebagainya. Alhamdulillah Bapak Ibu, keluar pengumuman gak lulus. Sementara anak tetangganya lulus, ayahnya agen togel. Apa nggak coba aja? Terakhir dibilangnya sama suaminya, "Lah bang, ceng aja lah sholat, ngapain lagi sholat? Saya mati wak nungging malam, orang enak tidur wak nungging lulus pun nggak lancip kali muncung ustad begini dalam kode orang tahajud hadat apa lulus pun enggak. Awak tuh nggak pernah sholat, agen togel lagi lulus anaknya, nggak ada lagi gunanya sholat ini. Oh, mulai buruk sangka dia kepada Allah. Anak tetangganya yang agen togel tadi terakhir pendidikan di Sampali, lulusan terbaik, diusulkan Kapolda, dikirim ke Kelapa II Jakarta, dididik lagi di Kelapa II Jakarta, akhirnya dapat penempatan di Poso. Di Poso 3 bulan dia dinas, ngamankan kerusuhan, ketembak, ninggal anak agen togel tadi. Emak yang gak lulus tadi iun dari hablum minallah. Jangan syirik, beribadah hanya mengharap ridhonya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, khauf, ada rasa takut kepadanya. Dan yang keempat tadi, tetap berbaik sangka kepadanya. Yang kedua apalagi Ustaz? Jaga hablum minan nas. Hubungan beragama
ada hubungan intern umat seagama, ada hubungan dengan sesama makhluk. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau untuk yang seagama kan sudah jelas diatur oleh Allah, hakul muslim alal muslim khumsun, hak antara satu orang Islam dengan Islam yang lain 5, termasuk wa iyadatul marid, bila dia sakit jenguk, ada kawan sakit om nama jenguk rame-rame, itu kan termasuk kewajiban kita kepada sama muslim. Dengar kabar kak, ada apa, si Polang sakit, oh di mana, rumah sakit Sari Mutiara, udah berapa lama, udah adalah 4 hari, apa sakitnya, aku dengar komplikasi gula sama panu. Alah kau panu aja pun kau sebutkan, ya panunya yang agak parah kak, stadium 3 ini. Berangkat rame-rame menjenguk orang sakit ini pun ada adabnya. Dari rumah berangkat niat lillahi ta'ala, sampai di tempat nampak dia berbaring, la ba'sa tahurun insyaallah, semoga tidak membahayakan untukmu dengan izin Allah. Masuk, kemudian apalagi adab menjenguk orang sakit, hibur dia, kuatkan dia, suruh dia untuk bertaubat kepada Allah, tapi bahasa yang bagus lah. Namun masuk, tobat bang, tobat kayak gini pun nggak tobat dah, ngebok tanah bang, tobat. Oh pulang kau, jangan cari masalah kau kemari ya kau, diusir nyawa sekalian. Bang, tiap penyakit itu datang dari Allah, Allah yang kasih penyakit, Allah yang menyembuhkan. Dekatkan diri saja kepada dia, nggak ada obat yang nggak bisa nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Abang berdoa, kami berdoa, yakin bang sembuh abang, naik semangatnya. Sakit apa rupanya abang? Gulaku naik berapa? 450. Wah bang, banyak orang 600 gulanya pun bisa normal lagi balik. Abang semangat, ikuti petunjuk dokter. Kalau ada tahu-tahu sikit awak itu jus wortel itu bagus tuh bang, nah kasih tahu sama dia, semangat dia sikit. Nggak boleh juga jujur walaupun benar tapi membahayakan. Sakit apa bang? Gulaku naik 450. Astagfirullahaladzim bang.